Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Waktu berlalu dengan cepat, dan waktu 1 bulan berlalu dengan cepat. Semua laki-laki di desa itu pergi pada tengah malam. Ouyang Hua dan 13 adalah garda depan saat mereka membawa semua orang langsung ke gua. Wang Lin tidak mengikuti dan bahkan tidak mengikuti dengan akal sehatnya. Ini adalah ujian bagi mereka, dan jika gagal, itu berarti mereka tidak memenuhi syarat dan Wang Lin akan berangkat ke kota iblis kuno untuk mencari peluang lain. 5 hari kemudian, ketika Wang Lin sedang berkultivasi di kedalaman lembah, dia membuka matanya. Tak lama kemudian, suara keras terdengar dari kejauhan saat barisan panjang orang bergegas menuju lembah di sepanjang jalan yang berkelok-kelok. Antrean panjang ini dibentuk oleh orang-orang yang bukan berasal dari desa, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Ada laki-laki dan perempuan di antara mereka, dan mereka semua berada di puncaknya. Tangan mereka diikat dengan tali, dan ada 7 orang per baris. Setiap barisan membawa balok kayu yang tangan mereka terikat saat mereka perlahan bergerak maju. Ouyang Hua berjalan di depan dan berlumuran darah. Meski terlihat lelah, namun ada kegembiraan di wajahnya. Penduduk desa bergerak di sisi garis ini. Jika ada tahanan yang bergerak terlalu lambat, penduduk desa akan maju dan meneriaki mereka. 13 berjalan di ujung barisan. Seluruh auranya sangat berbeda dari sebelumnya. Dia tidak lagi sombong dan tampak lebih tenang. Ada ekspresi tekad di wajahnya sekarang. Dia berjalan di belakang garis dengan beberapa orang di sekitarnya. Namun, mereka semua menjaga jarak dan terlihat hormat di mata mereka. Dapat dikatakan bahwa 13 mampu menunjukkan waktu yang besar selama pertempuran ini. Dengan dia dan Ouyang Hua bekerja sama, mereka mampu melewati formasi dan membuat musuh lengah. Tetua musuh dimangsa oleh singa 13 yang dipanggil sejak awal. Dia kemudian menggunakan mantra pemurnian jiwa tepat di depan musuh untuk memurnikan jiwa tetua musuh dan menyegelnya di dalam bendera jiwa. Di saat yang sama, Ouyang Hua juga tidak lamban, dia dengan cepat memurnikan jiwa orang-orang yang tewas dalam pertempuran dan menyegel mereka. Adegan ini merupakan kejutan besar bagi musuh. Antrean panjang ini dengan cepat sampai di dalam lembah. Kemudian semua wanita segera mengeluarkan ember kayu dari rumahnya seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan hal ini. Ada cairan hijau di dalam ember, dan masih menggelegak. Itu mengeluarkan bau tidak sedap. Kepala setiap orang luar dimasukkan ke dalam ember, dan mereka dipaksa meminum sedikit cairan hijau ini. Setelah meminum cairan tersebut, mereka langsung mengungkapkan ekspresi bingung. Kemudian beberapa penduduk desa membawa mereka pergi dan membisikkan sesuatu ke telinga mereka. Ketika akal Wang Lin melihat ini, dia tidak terkejut sama sekali. Dia telah belajar dari ingatan Lou Yun bahwa nenek moyang Lou Yun mengatakan bahwa satu-satunya cara bagi suku-suku kecil ini untuk mendapatkan lebih banyak anggota adalah dengan memaksa tawanan mereka untuk meminum semangkuk sup yang dapat menghilangkan ingatan. Efek dari sup ini adalah membuat orang tersebut melupakan segalanya, dan kemudian seseorang akan membisikkan nama baru dan situasi sukunya saat ini kepada orang tersebut. Ketika orang itu terbangun, mereka akan menjadi anggota baru suku tersebut. Tidak ada sesuatu yang istimewa dari sup ini di mata Wang Lin, itu jauh lebih rendah daripada sesuatu seperti mantra pesona. Jika seseorang yang berkultivasi meminum sup ini, pada dasarnya tidak akan berpengaruh. Ouyang Hua dengan cepat bergegas menuju Wang Lin. Ketika dia masih cukup jauh, dia dengan hormat membungkuk dan berkata, "Junior Ouyang Hua ingin menyambut surgawi tertinggi." Setelah menerima persetujuan Wang Lin, Ouyang Hua dengan cepat memasuki kedalaman lembah. Dari jauh, dia melihat Wang Lin duduk dalam posisi lotus. Dia tiba di hadapan Wang Lin dan mengeluarkan sebuah benda, lalu dengan hormat dia berkata, "Surgawi tertinggi, Junior menemukan kristal iblis dari suku musuh untuk diberikan kepada surgawi tertinggi." Mata Wang Lin berbinar, lalu dia melambaikan tangannya dan kristal iblis itu terbang dari tangan Ouyang Hua ke tangannya. Dia dengan hati-hati melihat batu hitam ini. Tidak ada yang istimewa dari kristal ini, dan terlihat agak kasar. Wang Lin meremas tangan kanannya dan batu hitam itu segera pecah, memperlihatkan kristal iblis seukuran ibu jarinya.
Kristal iblis peringkat 2. Wang Lin melihat kristal itu sejenak sebelum melahapnya. Ouyang Hua menundukkan kepalanya dan tetap diam. Dia telah menunjukkan ekspresi rasa hormat sepanjang waktu. Setelah melahap kristal iblis, dengan cepat menyatu dengan kristal iblis di dalam Wang Lin dan menjadi kristal iblis peringkat 5. Wang Lin memandang ke arah Ouyang Hua sebelum menamparkan tasnya dan mengeluarkan sepotong batu giok. Setelah menyapunya dengan akal sehatnya, dia melemparkannya ke arah Ouyang Hua dan berkata, "Kalian hanya memiliki nyanyian untuk 3 tahap pertama. Kecuali seseorang mempunyai prestasi, mereka tidak akan mendapat lebih banyak. Anda kembali dengan kristal iblis, jadi saya akan memberi Anda tahap keempat. Pelajarilah dengan baik dan jangan mengajarkannya kepada orang lain, atau saya pasti akan mengambil semuanya kembali." Ouyang Hua menekan kegembiraan di dalam hatinya. Setelah menerima batu giok itu, dia segera pergi. Setelah dia pergi, mata Wang Lin berbinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya ini adalah langkah yang tepat. Saat desa perlahan tumbuh dan menyerap suku-suku di sekitarnya, jumlah kristal iblis yang bisa saya peroleh juga akan meningkat. Selain itu, semakin banyak orang yang dimiliki suku tersebut, semakin banyak orang yang mengembangkan mantra pemurnian jiwa. Itu berarti saya akan dapat memulihkan kekuatan penuh bendera 1 miliar jiwa-jiwa lebih cepat. Saat ini Wang Lin sedang meningkatkan pecahan jiwa. Semua fragmen jiwa yang dimurnikan oleh orang yang mengolah mantra pemurnian jiwa bisa menjadi miliknya hanya dengan sebuah pikiran. Akan ada hari ketika waktu yang tepat bagi Wang Lin untuk mengumpulkan semua jiwa, dan bendera 1 miliar jiwa akan menjadi utuh kembali. Populasi desa tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Jumlah laki-laki sekarang lebih dari 50. Perempuan dibagi di antara penduduk desa, dan beberapa wanita cantik dihadiahkan kepada Wang Lin oleh Ouyang Hua, yang rakus akan jasa. Namun, kali ini dia mendapat sikap dingin. Semua anggota suku baru itu mulai mengembangkan mantra pemurnian jiwa. Selain orang-orang yang pergi berburu setiap hari, semua orang fokus pada budidaya. Bahkan ada beberapa wanita yang mulai berkultivasi. Pada awalnya Ouyang Hua menentang hal ini, tetapi setelah dimarahi oleh Wang Lin melalui transmisi pesan, dia dengan cepat mengubah sikap ini dan secara terbuka mendukung wanita yang berkultivasi. Akibatnya, semua orang di lembah selain anak-anak, tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan, mulai berkultivasi dengan gila-gilaan. Sangat mudah untuk mulai mempelajari mantra pemurnian jiwa, dan menambahkan kekuatan 13 dan Ouyang Hua, keduanya segera menjadi tujuan semua orang. Waktu berlalu dengan tenang, dan dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu. Selama 6 bulan ini, penduduk desa banyak keluar. Mereka pergi berkelompok atau sendiri-sendiri, semuanya untuk membuat bendera jiwa mereka sendiri atau membunuh binatang buas sehingga mereka dapat memurnikan jiwa. Selain 13, 4 orang lagi mencapai tahap ketiga dalam 6 bulan ini, dan perlu membuat bendera jiwa mereka. Semua orang sudah tahu aturan Wang Lin sekarang. Jika mereka menginginkan nyanyian untuk tahapan di luar tahap ketiga, mereka harus mendapatkan pahala, dan hanya ada 3 cara untuk melakukannya. Yang pertama adalah menyerahkan kristal iblis, yang kedua adalah menemukan petunjuk orang asing, dan yang ketiga adalah membuat setidaknya 10 bendera 10 jiwa, dan setidaknya 4 bendera, harus memiliki jiwa utama di dalamnya. Jika ada yang mampu melakukan salah satu dari 3 hal tersebut, Wang Lin akan menghadiahkan mereka nyanyian tahap keempat. Sedangkan untuk nyanyian tahap kelima, persyaratannya bahkan lebih ketat. Pada titik ini, hanya Ouyang Hua yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan mantra tahap keempat. Bahkan 13 hanya menyempurnakan 7 bendera jiwa. Yang sulit adalah jiwa utama. Sampai sekarang, dia hanya memiliki 2 jiwa utama, dan yang kedua adalah tetua desa musuh yang dia sempurnakan setengah tahun lalu. Alhasil, seruan untuk menyerang suku lain semakin nyaring. Hanya dengan menyerang suku lain barulah terdapat kristal iblis, jiwa primer, dan fragmen jiwa dalam jumlah besar. Harus dikatakan bahwa perkataan Ouyang Hua menjadi kenyataan. Setiap 5.000 tahun ketika orang asing tiba, mereka akan membawa pertumpahan darah ke negeri roh iblis. Hanya karena kedatangan Wang Lin, lembah ini berubah dari desa yang tenang menjadi desa yang penuh dengan agresi untuk menyerang suku lain guna mendapatkan nyanyian tingkat yang lebih tinggi. Ketika seruan perang semakin keras,
perang baru akhirnya dimulai. Kali ini tidak masalah apakah itu laki-laki atau perempuan. Selain beberapa orang yang tertinggal untuk mengasuh anak-anak, hampir setiap penduduk desa meninggalkannya. Mereka tidak semua akan menyerang satu tempat, mereka akan dibagi menjadi 3 kelompok untuk menyerang 3 suku berbeda. Ini adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena jika mereka semua menyerang suku yang sama, tidak akan ada cara untuk memisahkan kristal iblis dan jiwa utama. Tak seorang pun di tanah roh iblis memperhatikan bahwa ada kekuatan yang semakin kuat, karena tidak ada yang mau repot-repot memeriksa suku-suku ini di gurun. Bahkan tidak ada orang asing yang memutuskan untuk tinggal bersama suku seperti yang dilakukan Wang Lin. Mereka semua pergi ke negara berbeda dan memperoleh posisi berbeda. Untuk mendapatkan eksploitasi militer dan iblis kuno, mereka memulai pertumpahan darah yang berlangsung selama 500 tahun. Ukuran suku tersebut meningkat pesat. Ditambah dengan orang-orang yang baru saja ditangkap, jumlah laki-laki dalam suku tersebut telah meningkat menjadi lebih dari 500. Ini bisa dianggap sebagai suku berukuran sedang di antara suku-suku di sekitar sini. Dengan begitu banyak orang berkumpul di satu tempat, tempat itu menjadi agak sempit di dalam dan di luar lembah, jadi Wang Lin memasang formasi baru. Formasi ini memiliki batasan sebagai basisnya dan mencakup kekuatan lembah dan formasi 5 km. Kawasan perlindungan formasi baru ini lebarnya sekitar 10 km, sehingga memecahkan masalah ruang. Setiap suku baru membutuhkan nama. Setelah Ouyang Hua bertanya berkali-kali, Wang Lin menamakannya suku pemurnian jiwa. Pusat dari kawasan baru seluas 10 km ini adalah lembah. Semua orang telah pindah dari lembah, dan lembah itu dijadikan area terlarang yang hanya bisa dipusatkan oleh Wang Lin. Kecuali mereka dipanggil oleh Wang Lin, tidak ada yang diizinkan masuk. Selain itu, ada anggota suku pemurnian jiwa yang berdiri di pintu masuk seperti penjaga. Lembah ini menjadi simbol kekuasaan tertinggi di suku tersebut. Wang Lin, orang yang tinggal di sana, dihormati oleh semua orang di suku pemurnian jiwa. Peraturan Wang Lin masih belum berubah. Masih ada 3 metode untuk mendapatkan nyanyian setelah tahap ketiga. Semua orang di suku pemurnian jiwa menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Selain masyarakat yang berpatroli, hampir tidak ada orang di luar karena semua orang bercocok tanam di dalam rumahnya. Suku pemurnian jiwa benar-benar berbeda dari semua suku lain di negeri roh iblis, itu lebih mirip sekte budidaya yang baru lahir. Kehidupan Wang Lin menjadi sangat damai, karena dialah satu-satunya orang yang tinggal di dalam lembah. Semua rumah yang ada di sini sebelumnya telah dipindahkan oleh Wang Lin, dan sekarang tempat ini hampir seperti alam surgawi. Di tempat yang mirip alam surgawi ini, Wang Lin secara pribadi membangun sebuah rumah kayu. Rumah kayu ini sangat sederhana, tetapi ada dao yang luar biasa di dalam kesederhanaan ini. Jika seorang penggarap lewat, mereka akan melihat bahwa meskipun ukuran setiap potongan kayu berbeda, tidak ada perbedaan dalam beratnya. Rumah kayu ini adalah tempat tinggal Wang Lin. Dia duduk dalam posisi lotus di dalam rumah kayu dan diam-diam berkultivasi. Apa yang dia serap bukanlah energi spiritual surgawi, melainkan energi spiritual iblis. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, musim dingin pun tiba. Musim dingin di sini tidak ada bedanya dengan di luar. Kepingan salju putih jatuh dari langit dan seluruh dunia menjadi putih. Wang Lin membuka matanya dari kultivasinya. Ketika dia keluar dari rumah kayu, dia melihat salju turun dari langit. Dia diam-diam menyaksikan salju turun dan benar-benar tenggelam di dalamnya. Tak lama setelah itu, Wang Lin mengangkat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, 2 tahun sekarang. Dia telah berada di negeri roh iblis selama hampir 2 tahun. Begitu musim dingin berlalu, tepat 2 tahun. Dia mengangkat tangan kanannya dan menangkap kepingan salju. Saat kepingan salju mendarat di tangannya, sedikit rasa dingin datang dari salju sebelum meleleh di tangannya dan sepotong energi spiritual iblis memasuki telapak tangannya. Segala sesuatu di tanah roh iblis mengandung energi spiritual iblis. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum duduk dan menutup matanya. Kepingan salju perlahan jatuh dan mendarat di tubuhnya. Jumlah salju yang turun berangsur-angsur meningkat, dan beberapa jam kemudian, Wang Lin berubah menjadi manusia salju. Dia tidak bergerak sama sekali saat dia menyerap energi spiritual iblis di dalam kepingan salju.
kristal iblis di tubuhnya telah naik dari peringkat 5 ke peringkat 34. Semakin tinggi peringkatnya, semakin sulit untuk menaikkan levelnya. Peringkat 3 sama dengan pendirian yayasan, dan 10 kali lipatnya adalah formasi inti, dan langkah selanjutnya 10 kali lebih banyak. Alasan Wang Lin memutuskan untuk menyerap energi spiritual iblis adalah karena dapat menyatu dengan energi spiritual celestial, artinya dapat meningkatkan energi spiritual celestial. Meskipun dia memiliki batu giok surgawi senilai 100 tahun, itu tidak cukup untuk membawanya ke tahap akhir transformasi jiwa, dan jumlah yang dibutuhkan untuk mencapai tahap ascendant berada di luar imajinasi. Oleh karena itu, jika dia ingin meningkatkan level kultivasinya, dia harus mencari jalan pintas lain. Mengubah energi spiritual iblis menjadi energi spiritual surgawi adalah salah satu metode yang dipikirkan Wang Lin. Jika Wang Lin bisa memikirkan hal ini, maka orang lain juga bisa memikirkannya. Saat ini semuanya bergantung pada siapa yang bisa menyerap lebih banyak energi spiritual iblis. Di mata Wang Lin, energi spiritual iblis adalah alternatif dari batu giok surgawi karena dapat membantu meningkatkan tingkat kultivasinya. Dalam 2 tahun ini, suku pemurnian jiwa terus meningkat. Ketika kebutuhan akan nyanyian berikutnya semakin meningkat, orang-orang meninggalkan lembah untuk melatih diri mereka sendiri. Selain itu, setiap bulan akan ada tim yang kembali dari menyerang suku yang lebih kecil. Mereka akan kembali dengan tawanan dan jumlah kristal iblis yang berbeda-beda. Perlu disebutkan bahwa formasi yang digunakan untuk bertahan melawan orang asing hampir tidak berpengaruh pada penduduk asli. Formasi tersebut tampaknya dibangun untuk bertahan melawan malam loh iblis dan menjaga orang asing tetap berada di luar. Seiring berjalannya waktu, populasi suku pemurnian jiwa terus meningkat, dan bahkan wilayah seluas 10 km pun sepertinya tidak cukup. Akibatnya, formasi perlu diperluas sekali lagi. Wang Lin menggunakan waktu 3 hari untuk mempelajarinya dan kemudian meningkatkan formasinya sejauh 10 km. Sekarang suku tersebut memiliki wilayah seluas 20 km, suku tersebut dapat dianggap sebagai salah satu suku paling kuat dalam jarak beberapa puluh ribu kilometer. Peningkatan anggota suku menyebabkan peningkatan jumlah orang yang mengembangkan mantra pemurnian jiwa. Wang Lin tahu bahwa pecahan jiwa dalam bendera jiwa perlu dipelihara berkali-kali agar bisa mencapai kekuatan penuhnya. Daripada mengajari orang-orang ini cara mengasuh mereka, dia memilih untuk menggunakan bendera 1 miliar jiwa untuk memelihara fragmen jiwa. Bendera jiwa melebar dan kemudian mengelilingi langit area seluas 20 km itu dalam awan hitam. Saat awan hitam muncul, mereka segera mengejutkan semua orang di suku pemurnian jiwa. Banyak anggota suku bergegas keluar, dan beberapa orang yang lebih berkuasa mengelilingi diri mereka dengan bendera jiwa mereka dalam upaya untuk terbang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Lepaskan pecahan jiwamu ke awan hitam untuk jangka waktu tertentu setiap hari. Melakukan hal itu akan membuat pecahan jiwa menjadi lebih kuat. Suara Wang Lin bergema di area seluas 20 km. Saat suaranya terdengar, setiap anggota suku berlutut di tanah. Wajah mereka dipenuhi rasa hormat, dan mereka berlutut menuju lembah tempat Wang Lin berada. Setelah awan hitam muncul, pecahan jiwa dari anggota suku melolong dan bergerak di dalam awan hitam sepanjang hari. Orang-orang dari suku pemurnian jiwa terbiasa melepaskan pecahan jiwa mereka untuk dipelihara di dalam awan hitam, dan awan hitam menjadi simbol unik dari suku pemurnian jiwa. Di dalam suku pemurnian jiwa, tidak semua orang mengembangkan mantra pemurnian jiwa. Beberapa dari mereka tidak bisa bercocok tanam sama sekali, jadi mereka hanya bisa menjadi pemburu untuk menyediakan makanan bagi semua orang. Dalam sekejap mata, 2 tahun berlalu. Dalam 2 tahun ini, suku pemurnian jiwa tumbuh dengan gila-gilaan. Ukuran suku terus bertambah dari 20 km. Sekarang lebarnya sekitar 150 km, dan suku tersebut memiliki lebih dari 5.000 laki-laki. Dalam area seluas 50.000 km, selain 2 suku dengan 10.000 anggota, semua suku lainnya dilahap oleh suku pemurnian jiwa. Dalam 2 tahun ini, Wang Lin bertindak 3 kali karena beberapa suku musuh memiliki seseorang yang kuat. Namun, di gurun, tidak peduli seberapa kuat mereka bukan tandingan Wang Lin. Harus dikatakan bahwa rencana Wang Lin untuk memulai kekuatannya sendiri di hutan belantara ini membuahkan hasil.
Saat ini dia memimpin pasukan 5.000 orang yang mengetahui mantra pemurnian jiwa. Meskipun mereka tidak sekuat itu secara individu, mereka memberikan pukulan besar ketika mereka semua melepaskan fragmen jiwa mereka bersama-sama. Jika cukup waktu berlalu bagi mereka untuk tumbuh, Wang Lin akan mengendalikan kekuatan yang sangat kuat. Terjadi kebuntuan antara 3 suku dalam wilayah 50.000 km ini. Awalnya, Ouyang Hua ingin menyerang salah satu suku besar, tapi dia dihentikan oleh Wang Lin. Dia ingin anggota sukunya berhenti menyerang orang lain dan fokus pada budidaya. Dalam waktu 4 tahun, Wang Lin mengubah suku kecil di lembah menjadi suku besar dengan lebih dari 5.000 orang. Wang Lin memerintahkan mereka semua untuk fokus pada kultivasi karena dia punya rencana lain. Dia memutuskan untuk meninggalkan sukunya sebentar. Targetnya adalah kota Demon kuno. 4 tahun lalu, Wang Lin memiliki kesempatan untuk pergi, tetapi dia tidak pergi karena dia saat itu tidak memiliki kekuatan sendiri. Bahkan jika dia pergi, itu tidak ada gunanya. Setelah 4 tahun, Wang Lin akhirnya bisa pergi ke kota Demon kuno tanpa rasa khawatir. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan pijakan di kota iblis kuno, dia masih memiliki kemampuan untuk mengubah situasi menjadi lebih baik. Untuk memudahkan komunikasi, dia menghabiskan waktu setengah bulan untuk membuat 2 giok transmisi suara. Dia menyimpan satu dan meninggalkan yang lainnya di dalam suku pemurnian jiwa. Jika bukan karena dia kekurangan material, dia akan menempatkan arai transfer di dalam suku pemurnian jiwa. Dengan begitu, dia bisa kembali dalam sekejap. Wang Lin tidak akan pergi sendirian kali ini. Akan ada 2 pemuda yang mengikutinya, dan salah satunya adalah 13. Orang lainnya bernama Huo Pao. Dia berasal dari suku kecil dan telah membangkitkan energi spiritual iblisnya. Dia memiliki 2 bintang energi spiritual iblis ketika dia bergabung dan merupakan ahli nomor 1 dari suku kecil itu. Ouyang Hua secara pribadi menangkap orang ini dan memaksanya meminum sup penghapus ingatan, kemudian orang ini menjadi anggota suku pemurnian jiwa. Orang ini sangat berbakat dalam berkultivasi. Dengan titik awalnya dari 2 bintang energi spiritual iblis, dia segera melampaui semua orang dan mendekati Ouyang Hua. Saat ini dia telah mencapai tahap kelima, dan dia memiliki 97 bendera jiwa bersama dengan 31 jiwa utama. Kekuatannya saat ini tidak jauh berbeda dari seorang kultivator formasi inti. Wang Lin melihat kejeniusan dalam diri orang ini. Meskipun mantra pemurnian jiwa mudah dipelajari, untuk mencapai tahap formasi inti hanya dalam 4 tahun adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Wang Lin. Salah satu alasan terbesarnya adalah karena orang ini sudah memiliki 2 bintang energi spiritual iblis. Itu juga ada hubungannya dengan energi spiritual iblis di negeri ini, tapi ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat seseorang dengan bakat seperti Huo Pao. Jika dia bisa mencapai tahap formasi jiwa dalam 100 tahun, dia akan mengejar Red Butterfly dalam hal bakat. Wang Lin sangat peduli dengan bakat seperti ini, jadi dia memutuskan untuk mempertahankannya agar lebih mudah dikendalikan daripada meninggalkannya di dalam suku. Rasa hormat pemuda bernama Huo Pao terhadap Wang Lin tidak lebih lemah dari 13. Ketika dia mendengar bahwa leluhur akan membawanya keluar, dia sangat gembira. Adapun 13, kekuatan tubuhnya telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Bahkan jika dia melawan Huo Pao, dia tidak akan dirugikan. Ini sangat berkaitan dengan tekad dan usahanya. Setelah mendapatkan metode pemurnian tubuh, dia menghabiskan berhari-hari dan malam berkultivasi. Dalam hal keseriusan dalam berkultivasi, dia adalah orang nomor 1 di sukunya. Pada pagi ini saat matahari terbit ke langit, Wang Lin keluar dari suku pemurnian jiwa. Huo Pao dan 13 mengikutinya seperti penjaga. Saat orang-orang dari suku pemurnian jiwa perlahan keluar, seseorang tiba-tiba berlutut, dan segera, setiap anggota suku berlutut ke arah yang dituju Wang Lin. Dalam hati mereka, Wang Lin adalah nenek moyang seluruh suku pemurnian jiwa. Selama dia ada di sana, suku pemurnian jiwa tidak akan pernah hancur. Ouyang Hua juga berlutut. 4 tahun terakhir ini terlintas dalam benaknya. Kultivasinya telah melambung tinggi dalam 4 tahun terakhir ini, dan semua ini terasa seperti mimpi baginya. Melihat lebih dari 5.000 anggota suku di belakangnya, satu-satunya kata yang bisa digunakan Ouyang Hua untuk menggambarkan perasaannya terhadap Wang Lin adalah rasa hormat.
Wang Lin berjalan menjauh selangkah demi selangkah dan perlahan menghilang dari pandangan semua orang, tapi tidak ada yang berdiri. 5 kilometer di luar sekte pemurnian jiwa, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan cahaya ungu keemasan terbang keluar. Ia berubah menjadi binatang raksasa dengan tubuh selebar 30 kaki berwarna ungu keemasan, dan mulutnya yang tajam sangat menindas. Itu adalah binatang nyamuk. Ia terbangun setengah tahun yang lalu, jadi kekuatannya meningkat pesat. Saat ini bahkan seorang kultivator formasi jiwa yang normal tidak akan menandinginya. Wang Lin menghitung bahwa nyamuk itu sekuat kultivator formasi jiwa tahap akhir. Selain akar roh emas, itu juga ada hubungannya dengan garis keturunan binatang itu. Sekarang ada aura raja binatang yang perlahan mengembang dari tubuhnya yang berwarna ungu keemasan. Lalu Wang Lin dengan tenang berkata, "Kalian berdua juga datang." 13 mengatupkan giginya. Dia diam-diam berpikir bahwa dia tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri di hadapan leluhurnya dan melompat. Saat dia mendarat, aura dingin langsung masuk melalui kakinya. Teknik pemurnian tubuhnya tidak berpengaruh pada aura dingin ini, sehingga dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi sakit. Jika bukan karena tekadnya, dia pasti sudah pingsan. Setelah Hu Pao melihat 13, dia secara alami tidak mau ketinggalan dan melompat juga. Saat dia mendarat, aura dingin juga menyerbu tubuhnya. Setelah hampir tidak mampu menahan aura dingin, Hu Pao tersenyum pahit. Ia mengira nenek moyangnya memang kuat, karena binatang yang dijinakkan oleh nenek moyang saja sudah begitu menakutkan. Setelah Wang Lin melihat penampilan Tertin dan Hu Pao, dia tersenyum dengan sedikit kekaguman di matanya. Sambil berpikir, binatang nyamuk itu menyerang secepat kilat. Angin kencang langsung menerpa mereka bertiga. Angin tidak berpengaruh pada Wang Lin, itu sebenarnya membuatnya merasa sangat nyaman. Sedangkan untuk 13 dan Hu Pao, mereka merasa seperti sedang dilanda badai yang dahsyat. Jika mereka kehilangan fokus sesaat, mereka akan terlempar jauh. 13 mengeluarkan raungan pelan saat dia dengan cepat memutar semua energi spiritual iblis di tubuhnya untuk terus mengaktifkan teknik pemurnian tubuh untuk menahan angin ini. Hu Pao melakukan hal yang sama sambil menutup matanya dan menggunakan energi spiritual iblis di tubuhnya untuk menahan angin. Tempat ini berjarak 15 juta kilometer dari kota iblis kuno, jadi binatang nyamuk itu membutuhkan waktu beberapa saat untuk sampai ke sana. Wang Lin tidak terburu-buru, jadi dia tidak menyia-nyiakan energi spiritual surgawi di tubuhnya untuk menggunakan keterampilan teleportasi yang lebih hebat. Saat binatang nyamuk itu terbang melintasi langit, setiap suku yang dilewatinya mengaktifkan formasi perlindungan mereka. Di mata mereka, nyamuk itu terlalu kuat. Itu sudah menciptakan ledakan sonik hanya dengan terbang melintasi langit. Raungan gemuruh yang dikeluarkannya membuatnya tampak seperti guntur yang turun ke bumi, menciptakan pemandangan yang secara keseluruhan sangat mengejutkan. Sebelumnya, ketika Wang Lin pertama kali memasuki tanah roh iblis, dia tidak mengetahui keberadaan formasi dan suku. Formasi tersebut juga memiliki kemampuan untuk menyembunyikan orang di dalamnya, jadi dia tidak dapat menemukan siapapun. Namun, sekarang dia memiliki pemahaman tertentu tentang tanah roh iblis, jadi saat melihat ke bawah, dia melihat suku yang tak terhitung jumlahnya. Ada yang kuat dan lemah, besar dan kecil, dan populasinya sangat bervariasi antar suku. Jika suku pemurnian jiwaku bisa menyatukan semua suku di negeri roh iblis, itu akan menjadi kekuatan yang bahkan akan mengejutkan 9 negara di sini. Mata Wang Lin menjadi dingin. Setelah 7 hari, kota iblis kuno muncul di kejauhan. Ketika mereka berada 50 km jauhnya dari kota, Wang Lin menyingkirkan binatang nyamuk itu, dan dia, 13, dan Hu Pao mendarat di tanah. Ini adalah salah satu kota di negeri setan langit, kota setan kuno. Di mata semua suku itu, kota iblis kuno memiliki kekuatan surga. Itu adalah tempat suci dan merupakan impian semua orang. Semua ini mungkin berdampak pada 13 sebelumnya, tetapi baginya, Wang Lin adalah kekuatan surga, suku adalah tanah sucinya, dan mimpinya adalah mendapatkan pengakuan Wang Lin. Adapun Hu Pao, dia masih belum bisa dibandingkan dengan 13. Ketika dia melihat kota iblis kuno, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dan diam-diam memujanya. Setelah beberapa saat, dia segera sadar kembali. Dia kemudian berdiri dan mengungkapkan ekspresi malu.
Ketika dia melihat ekspresi dingin 13 tanpa sedikit pun kegembiraan yang dia rasakan, dia merasa telah tersesat. Dia menarik napas dalam-dalam, meludah ke kota iblis kuno, bergumam sedikit, dan menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya. Wang Lin tersenyum melihat tindakan 13 dan Hu Pao, lalu dia mengambil satu langkah dan bergerak maju seperti kepulan asap. 13 dan Hu Pao segera mengikuti. Mereka bertiga dengan cepat melintasi 50 km dan tiba sebelum kota iblis kuno. Kota iblis kuno sangat besar, jadi orang tidak bisa melihat ujungnya dengan sekali pandang. Meskipun itu adalah kota terbesar yang pernah ditemui Wang Lin sejauh ini, dia telah melihat planet dan nebula. Tidak peduli seberapa besar kotanya, ia tidak bisa dibandingkan. Saat memasuki kota, dia tidak menyembunyikan energi spiritual celestialnya dan sangat tenang. Ini adalah gerbang utara, dan dengan banyaknya orang yang keluar masuk kota, tentu saja ada penjaga yang ditempatkan di sini. Wang Lin tahu bahwa di dunia kultivasi, segala sesuatu bergantung pada kekuatan dan tidak baik jika bersikap terlalu rendah hati. Antrean di sini sangat panjang, dan jika dia menunggu, akan memakan waktu berjam-jam sebelum dia bisa masuk. Dia hanya melewati antrean dan berjalan langsung ke gerbang dengan 13 dan Hu Pao mengikutinya. Dibandingkan dengan kegugupan Hu Pao, sikap dingin 13 membuatnya tampak lebih tenang. Wang Lin tiba-tiba mendekati gerbang menarik perhatian para penjaga. Semua penjaga ini adalah tentara iblis di bawah jenderal sayap kiri kota iblis kuno. Semua tingkat kultivasi mereka sama dengan tahap pendirian yayasan para kultivator, dan di mata mereka, Wang Lin adalah orang biadab normal tanpa energi spiritual iblis di dalam dirinya. Tapi 13 dan Hu Pao, yang berada di belakang Wang Lin, dipenuhi dengan energi spiritual iblis dan seharusnya berada di peringkat 3 atau lebih tinggi. Untuk menjadikan orang-orang seperti ini sebagai pengawalnya, Wang Lin menjadi lebih misterius di mata mereka. Namun, ini saja tidak cukup bagi para penjaga untuk melanggar peraturan. Ketika Wang Lin mendekat, salah satu tentara yang mengenakan baju besi hitam melangkah maju. Dia mengayunkan tombaknya untuk menunjuk ke arah Wang Lin dan dengan dingin berkata, "Mundur." Lancang, tanpa menunggu Wang Lin berbicara, 13 melangkah maju dan melayangkan pukulan. Dalam pikirannya, siapapun yang berani tidak menghormati Wang Lin adalah musuhnya. Dia tidak menahan pukulan ini sama sekali, dan metode pemurnian tubuh klan iblis raksasa membuat tubuhnya sekuat logam. Pukulan ini seperti pedang terbang karena menembus penghalang suara. Bahkan ruang di sekitar pukulannya tertekuk saat ia berlari menuju prajurit iblis itu. Ekspresi prajurit iblis itu berubah drastis. Di matanya, pukulan 13 datang ke arahnya seperti meteor dan mengandung kekuatan misterius di dalamnya. Dia ingin menghindar, tapi dia menemukan sesuatu menahannya di tempatnya. Dia merasa seluruh tubuhnya berada di bawah air dan gerakannya melambat. Tapi orang ini telah melalui banyak pertempuran dan sangat berpengalaman. Dia dengan cepat menggerakkan tombaknya ke depan tubuhnya dan mengambil langkah mundur. Tinju 13 mendarat di tombak. Dengan dentuman yang teredam, retakan muncul di tombak, lalu berubah menjadi debu karena kekuatan yang dihantamnya. Wajah prajurit iblis itu menjadi pucat. Meskipun kekuatan yang membatasi dirinya telah hilang, dia terpaksa mundur beberapa langkah dan darah keluar dari sudut mulutnya. Jika bukan karena tentara iblis lain yang menangkapnya, dia akan terluka lebih parah. Namun, bahkan orang-orang yang menangkapnya pun gemetar dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka jelas terluka juga karena membantu prajurit itu menyerap sebagian kekuatan pukulannya.